Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Teman kecil Xiaoyan, mengapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang kalau kamu punya konflik dengan mereka, ucap Jinxi. Aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jinxi memberitahuku tentang mereka? Ucap Xiaoyan. Di seluruh wilayah dataran tengah, Hall of Soul dan Pil Aula atau 3 keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib bahkan takut pada klan Gu ini, ucap Jinxi. Soyen merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Soyen bertanya dengan ragu. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik keduanya? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Doudi, ucap Jinxi. Garis keturunan Doudi? Ucap Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Doudi, keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Doudi di zaman kuno. Meskipun mereka dapat dianggap sebagai manusia, mereka memiliki bakat yang gila dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Klan ini yang memiliki garis keturunan Doudi sangat mendiskriminasi orang luar. Mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun seiring berjalannya waktu tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang terlihat yaitu hanyalah klan Gu yang sangat misterius ini. Klan Gu tidak peduli dengan peringkat di benua, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada sangat sedikit faksi di benua yang berani menantangnya, ucap Jinxi. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran Sun mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi Douzong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya semenakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Soul bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkannya kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jinxi tahu di mana markas klan Gu berada? Ucap Xiaoyan. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak beberapa faksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya sebagian besar orang dari klan Gu sendiri semuanya tinggal di alam Gu, ucap Jinxi. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Douqi. Pada tingkat ini seseorang akan melangkah ke tingkatan suci. Kekuatan yang dimiliki secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Membuka ranah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari elit Dou Sheng. Alam Gu ini dibangun dari Dou Sheng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun memperkuat dan memperluas. Ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh orang-orang dari klan Gu. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini.
Jika bukan karena banyak anggota suku tikus emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia, ucap Jinsi. Begitu saya menyelamatkan guru, saya akan menuju ke klanku itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda, pada akhirnya Anda adalah manusia, ucap dalam hati Shoyan. Tidak lama setelah mereka selesai membicarakan mengenai klanku itu, semua bahan obat yang dibutuhkan Shoyan telah diserahkan ke tangannya. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jinsi duduk di dalam baskom kayu dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian barulah berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Sebuah pil obat dijentikan dari tangan Shoyan dan diberikan ke Jinsi. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda bisa bertahan untuk sementara waktu, ucap Shoyan. Wajah Jinsi seperti arang yang terbakar mengikuti peningkatan suhu air yang cepat. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Dengan munculnya api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari dalam tubuh Jinsi. Namun dengan pembakaran Glazed Lotus Heart Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu saya akan memurnikan beberapa cairan obat untuk Anda. Racun api di tubuh Anda akan sepenuhnya hilang, ucap Shoyan sambil menarik api surgawi. Suku tikus menelan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya yang lama di Gunung Mata Surga, ucap Jinsi. Shoyan berseri-seri memandang Jinsi yang semangatnya jauh lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Shoyan menghabiskan hampir 10 jam setiap membantu Jinsi mengeluarkan racun api Gunung Surga. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, semangat Jinsi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu sikapnya terhadap Shoyan berangsur-angsur berubah. Pada saat ini Jinsi tampak sangat energik baik dalam aura dan fisiknya. Adik Shoyan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak memberikan keadilan. Aku Jinsi yang dulu akan mengingat jasa ini, ucap Jinsi. Aku akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu menambahkan dengan menggunakan api surgawi. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu, ucap Shoyan. Jinsi hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Shoyan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, Adik Shoyan, jika kamu bertemu dengan masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku di Pegunungan Mata Surga. Bahkan orang tua Feitian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini, ucap Jinsi. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada tetua Jinsi terlebih dahulu, ucap Shoyan. Shoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, dia yang masih berada di rumah batu perlahan membuka matanya. Penyempurnaan sepanjang malam tidak menyebabkan Shoyan merasa sedikit pun lelah. Sebaliknya, karena pengisian Douki dalam jumlah besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Ketika Shoyan berjalan keluar dari ruangan, penjaga tikus menelan emas yang berdiri di samping buru-buru membungkuk pada Shoyan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong dan naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. 2 sosok bergegas ketika Shoyan naik ke udara. Adik Shoyan, apakah kamu akan pergi sekarang? Ucap Jinsi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung, ucap Shoyan. Adik Shoyan, suku tikus menelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami orang-orang tua, ucap Jingu. Melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lagi. Kami akan berdoa agar perjalanan Anda lancar, ucap Jinsi menangkupkan tangannya. Kalau begitu,
Aku akan meminjam restu tetua Jingu selamat tinggal, ucap Soyan. Dengan kecepatan Soyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga dalam waktu 10 menit. Sosok Soyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang disebutkan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilium kali ini akan diadakan di markas besar pavilium petir angin yang merupakan pavilium timur. Soyan tertawa getir setelah meletakkan peta kembali ke cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Sekarang yang harus saya lakukan hanyalah melakukan perjalanan dengan cepat." Soyan menghela nafas. Dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Tubuhnya menghilang dengan cepat tanpa dukungan sayap lagi. Singkat cerita, sosok Soyan sampai ke wilayah pavilium timur. Sosoknya mendarat di sebuah puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah. Kemungkinan orang-orang semua ini di sini karena pertemuan 4 besar pavilium. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan angin petir di mana wilayah pavilium petir angin berada. Sepertinya aku tidak terlambat, ucap Soyan. Soyan menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat di tanah. Soyan mengeluarkan dopeng dari cincin penyimpanannya untuk menutupi penampilannya. Setelah itu dia berjalan keluar dari hutan lebat bergabung dengan arus manusia di jalan. Mereka berkata, pertemuan besar akan segera dimulai. Dikabarkan bahwa orang-orang dari tempat pavilium telah tiba, ucap rekan orang itu. Pemenang terakhir dalam kompetisi terakhir adalah pavilium petir angin. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini, ucap orang itu. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Yi, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempatnya memasuki kolam darah gunung surga pegunungan mata surga beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan kolam darah untuk menembus kelas Do Huang, ucap rekan orang itu. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Douzong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang, ucap orang itu. Siapa yang tahu? Ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di dataran tengah. Selalu ada beberapa kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar 4 pavilium. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini, ucap rekan orang itu. Kuda hitam ya? Secara alami pemuda bernama Soyan yang telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala pavilium utara petir angin kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi mengejarnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia, ucap orang itu. Soyan mungkin kuat, tapi tempat ini di markas besar pavilium petir angin. Apakah Anda pikir dia berani datang ke sini? Ucap orang rekan itu. Soyan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan di tengah suara yang bising sebelumnya. Ada murid dari pavilium petir angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan angin petir. Hal ini mengakibatkan Soyan tidak ingin mengungkapkan identitasnya dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Soyan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari pertemuan besar 4 pavilium. Selain itu, hal yang paling membuat Soyan bersemangat adalah orang-orang dari 4 pavilium telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayainya sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati, ucap Soyan. Puncak gunung petir adalah pavilium petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit dan gunung petir telah memasuki jaringan tanpa basa-basi. Agar tidak memperingatkan para ahli di pavilium petir angin, Soyan secara alami tidak akan mengadopsi metode terobosan brutal seperti itu.
Soyan maju bersama kelompoknya dan akhirnya berhenti saat hendak mendaki gunung. Pada saat ini ada 2 jalan batu yang mengarah ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lainnya disediakan untuk beberapa ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilan saya, ucap Soyan. Tidak terduga bahwa peserta kompetisi ini disaring oleh tetua Huomu dari Paviliun Timur kali ini. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan harus melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Soyan berbicara dengan lembut sambil mengerutkan kening. Penatua Huo menjelaskan sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Saya pikir semua orang mengetahui aturan Paviliun Petir Angin saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan lebih dari 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja jika Anda hanya di sini untuk menonton kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu kiri, ucap Penatua Huo. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini saja bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Sebagian besar orang memilih jalan di sisi kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Soyan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti arus manusia ke jalan batu kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Zhongze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Paviliun Petir Angin. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Sementara kebanyakan orang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat berniat untuk mencoba jalan kanan. Namun semuanya disingkirkan oleh Penatua Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan bintang 3 Do Huang. Tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan bintang 2 Do Huang. Tetua Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka ketika melawan orang-orang lemah ini. Soyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu! Kaki Soyan baru saja menginjak jalan batu ketika Penatua Huo di sampingnya tiba-tiba menoleh sebelum Soyan bahkan bisa memanjat. Tinju di bawah lengan Soyan diperketat saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Tetua Huo perlahan menyapu wajah Soyan sebelum dengan samar berkata, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" ucap Elder Huo. "Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang," ucap Soyan. "Orang ini terlalu sombong bukan?" ucap Elder Huo. Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, melirik ke belakang Soyan dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan orang itu?" "Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan energi afinitas api alam ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan," ucap Elder Huo. Langkah kaki Soyan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Soyan terkejut adalah bahwa bagian dalam pohon besar berwarna perak ini mengandung energi petir yang padat. Soyan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini. Paviliun Petir Angin ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat, ucap Soyan. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan Derek yang jelas tiba-tiba bergema. Semua orang segera melihat ke atas untuk melihat burung bangau yang indah warna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncak. 7 bangau besar berwarna, mungkinkah Nona Feng dari Paviliun Petir Angin itu? Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat bangau besar 7 warna. Tatapan Soyan juga berhenti pada bangau besar 7 warna itu. Dia tidak melihat lagi bangau yang berwarna-warni. Sebaliknya,
Tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang bangau besar itu. Melihat ke belakang yang familiar itu, wanita itu memang Feng Qing'er. Soyan perlahan menarik matanya setelah bangau besar itu menghilang. Hal yang membuat Soyan tidak mengerti sampai saat ini. Bahkan dengan spiritual Soyan tidak bisa melihat aura wanita itu. Sepertinya wanita ini memang tidak sederhana. Dari saya melihat orang-orang dari generasi muda 4 pavilium itu, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilium ini adalah wanita ini, ucap Soyan. Setelah itu dia tidak lagi berdiam diri di jalan pegunungan ini. Dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Soyan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Soyan baru saja naik ke puncak gunung, dia dikejutkan dengan lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon besar berwarna perak. Pada saat ini cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak aneh di sekitarnya. Oleh karena itu Soyan tidak menarik banyak mata pihak lain. Bagian paling menarik dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini tingginya setidaknya hingga 400 kaki megahnya. Suara gong yang jernih tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera banyak sosok lincah muncul dari puncak gunung. Setelah itu mereka menyebar terpisah. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid pavilium petir angin memang terlatih, ucap Soyan. Sebuah petir besar tiba-tiba mengalir turun dari lapisan awan sementara Soyan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang secara refleks menutup mata mereka. Soyan menyipitkan matanya mengamati petir yang sangat besar. Tidak lama setelah itu menjadi sosok manusia yang menduduki kursi terhormat. Iblis tua Ventian, ucap kaget Soyan. Hanya setelah Soyan bergumam dengan dirinya sendiri, terdengar beberapa seruan yang tidak jauh dari tempatnya. Mereka berkata, ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilium petir angin Tuan Feitian, dan orang di tengah seharusnya adalah Lei Zunze yang baru-baru ini dikabarkan. Tidak terduga bahwa akhirnya saya bisa melihatnya secara langsung, ucap seruan orang itu. Hati Soyan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Feitian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Soyan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Feitian tidak bisa menggunakannya. Apakah dia kepala pavilium petir angin yang disebut Lei Zunze seorang Douzun? Dia memang sangat menakutkan, ucap Soyan. Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Soyan merasa kagum di dalam hatinya. Segera semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh. Dalam sekejap sosok manusia muncul di langit di atas stadion. Lei Zunze berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu tawanya terdengar di atas gunung petir saat dia berkata, "Hahaha, Jian Zunze, aku tiba yang tercepat kali ini," ucap Lei Zunze. Kedua sosok itu berdiri dari seorang pria tua dan muda. Soyan akrab dengan anak muda itu. Dia adalah Tang Yi dari pavilium 10.000 pedang. Pria tua di sampingnya seperti pria tua kecil yang tidak mencolok. Namun semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak terduga bahwa Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan angin petir sebelumnya hanyalah kelompok pendahulu dari 4 pavilium. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti, ucap seruan orang di sekitar Soyan. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat suasana stadion menjadi panas membara. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Yi di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan diturunkan. Tawa aneh yang membawa perasaan seram terdengar ketika Jian Zunze baru saja duduk. Hahaha, Jian tua masih memiliki temperamen seperti itu.
Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu, ucap sosok yang baru saja muncul. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Saat itu aku yang lama tidak beruntung dan kalah tipis darimu. Setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 kali pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Tidakkah kamu setuju dengan ini, Huang Quenzunze? Ucap Jian Zunze. Mata lelaki tua berjubah hitam itu langsung menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini. Namun sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan terkunci kuat di langit. Ada angin seperti auman naga yang tiba-tiba ditransmisikan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Mata Soyan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.